Musim berganti dan Wonosobo tetap setia dengan udaranya yang sejuk menusuk tulang. Beberapa bulan setelah kasus Herlambang, Loji Paharjo kembali tenang. Aktivitas utamaku kembali menjadi rutinitas yang terbagi. Mengurus hardware komputer di siang hari dan merangkai kata-kata mencekam di malam hari. Kasus-kasus spiritual yang datang belakangan ini skalanya lebih kecil dan bisa ku selesaikan hanya dengan konsultasi telepon bersama Pak Harjo. Akan tetapi, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku sedang menyingkirkan debu di unit CPU lama, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar membuatku tersenyum. Siska SMK. Siska adalah teman sebangku sekaligus teman karibku semasa sekolah menengah kejuruan. Hubungan kami terputus setelah lulus, tetapi kembali terjalin lewat media sosial beberapa bulan terakhir. Siska tinggal di kecamatan sebelah Wonosobo, tidak terlalu jauh, tetapi kesibukan membuat kami jarang bertemu. "Halo sis, ada apa?" Tumben telepon, sapaku. Suara Siska di ujung telepon terdengar pelan, agak ragu-ragu. "Rian, apa kabar? Aku mau tanya sesuatu. Aku lihat di Instagrammu, kamu sering berhubungan dengan Pak Harjo. Guru spiritualis itu ya?" tanyanya. Aku menghela nafas, tersenyum kecil. Ternyata rekam jejakku sebagai perantara spiritual mulai menyebar, bahkan di kalangan teman lama. "Iya sis, ada apa? Kamu ada masalah?" tanyaku langsung. Siska diam sejenak. Suaranya terdengar tercekat. Aku sebenarnya ingin bertemu. Ada yang mau aku ceritakan. Ini soal rumah tanggaku. Sudah hampir 10 tahun kami menikah, tapi ada sesuatu yang mengganggu." "Baiklah, kalau begitu besok sore aku mampir ke rumahmu. Kirim alamat lengkapmu lewat WhatsApp ya sis. Lebih enak bicara langsung," putusku. "Terima kasih banyak Rian, aku tunggu," jawab Siska. Suaranya terdengar lega. Keesokan sorenya setelah toko tutup, aku segera menyalakan Vixen biruku. Di boncengan motor, Sinta sudah siap menemaniku. Kali ini Sinta tampak lebih fokus, tidak santai seperti biasanya. "Ada yang aneh Sinta, kau tampak serius?" tanyaku heran dengan gelagat Sinta. "Aku sudah mendeteksi aura yang tidak biasa Rian. Bukan aura kiriman, tapi aura makhluk yang menempel kuat. Energi yang sudah lama ada dan sangat ingin menguasai. Kekuatannya besar dan licik," jawab Sinta sembari memeluk erat dari belakang. Kami melaju membelah jalanan pedesaan yang asri, dipenuhi sawah dan kebun tembakau. Tak butuh waktu lama, kami tiba di rumah Siska. Rumah itu sederhana, bersih, dan terletak di tengah perkampungan yang damai. Siska, yang kini berusia sama denganku, 30 tahun, menyambutku di teras. Penampilannya masih sama seperti saat SMK, hanya saja kini ia terlihat lebih dewasa dan sedikit letih di matanya. Di sebelahnya berdiri suaminya, Mas Fajar, seorang pria bertubuh tegap yang ramah. "Rian, ya ampun, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu? Terima kasih sudah mau mampir," sapa Siska menjabat tanganku erat. "Sama-sama sis, tentu saja aku sempatkan. Lalu Mas Fajar, apa kabar?" sapaku pada suaminya. "Baik Mas Rian, monggo silakan masuk, mari ngopi dulu," ajak Mas Fajar dengan ramah. Kami duduk di ruang tamu. Setelah basa-basi tentang pekerjaan dan kenangan masa sekolah, suasana mulai mencair. Siska kemudian menatapku dengan tatapan serius. "Rian, aku mau jujur. Tujuan utama aku memintamu datang adalah karena masalah ini. Sudah 10 tahun kami menikah. Mas Fajar baik sekali. Kami saling mencintai. Tapi kami belum juga dikaruniai momongan." Siska memulai suaranya pelan. Mas Fajar menggenggam tangan Siska, mencoba menenangkan. Aku mengangguk. "Soal momongan sis, aku dan Pak Harjo tidak bisa membantu. Itu mutlak urusan Allah. Kami hanya bisa membersihkan
jika ada hal gaib yang menghalangi. Tapi untuk penentuan kapan diberi, itu di luar kuasa kami. Siska dan Mas Fajar saling pandang. Kami tahu, Rian, saut Siska cepat. Kami sudah berobat kemana-mana. Dokter bilang kami berdua sehat. Tidak ada masalah medis sama sekali. Kami tidak meminta dibantu agar cepat hamil. Tapi kami yakin ada gangguan lain yang membuat kami tidak nyaman. Siska menunduk, tampak malu-malu untuk melanjutkan ceritanya. Mas Fajar menghela nafas, mempersilahkan Siska berbicara. Jadi begini, Rian. Ini sudah terjadi selama 10 tahun. Sejak kami menikah, aku sering sekali bermimpi bertemu, berpacaran, bahkan berhubungan intim dengan seorang lelaki. Sosoknya tidak jelas, selalu samar. Namun perasaanku mengatakan, dia sangat tampan dan bertubuh gagah, Yan. Tapi perasaannya di mimpi itu sangat nyata, dan ini terjadi hampir setiap malam, kata Siska. Aku merasakan hawa dingin merayap. Ini adalah ciri-ciri gangguan dari makhluk yang ingin mengikat dan mengambil energi spiritual korban. Lalu ini yang lebih aneh. Kadang saat aku melihat Mas Fajar, suamiku, dia tidak terlihat seperti Mas Fajar. Tiba-tiba wajahnya terasa asing. Ini membuatku merasa malas bertemu dengannya, malas dekat-dekat dengannya. Lanjut Siska. Benar, Mas Rian. Saya sering merasa istri saya menjauh tanpa sebab yang jelas. Malam hari dia lelah, pagi hari dia dingin. Kami sudah seperti teman sekamar. Tambah Mas Fajar dengan raut wajah sedih. Siska kemudian menyebutkan keluhan terakhir yang membuatku yakin ini bukan masalah sepele. Dan yang paling membuatku risih, Rian, adalah gatal. Aku sudah beberapa tahun ini sering merasa gatal di bagian alat vital, terutama di waktu-waktu tertentu, seperti habis isya atau menjelang subuh. Dan yang paling parah, setelah aku bermimpi dengan sosok lelaki itu, pasti rasa gatal itu semakin terasa lebih gatal. Sudah coba berbagai obat, tapi tidak sembuh total, kata Siska, wajahnya memerah menahan malu. Rasa gatal yang muncul setelah mimpi basah atau mimpi berhubungan intim dan rasa malas terhadap suami adalah indikasi klasik dari Gandharva atau genderuwo yang menempel. Makhluk ini seringkali mencoba mengambil posisi suami sah, menguras energi wanita, dan menciptakan kebencian pada pasangan asli. Saat Siska berbicara tentang gatal dan mimpi itu, aku merasakan suhu ruangan tiba-tiba naik beberapa derajat. Aroma tanah basah dan asap rokok lintingan yang pekat tiba-tiba menusuk hidungku. Meskipun tidak ada siapa-siapa yang merokok di sana. Sinta, apa yang kau rasakan? Tanyaku memastikan Sinta juga merasakannya. Hawa panas, Rian, sangat tidak nyaman. Aura gelap, besar, dan sangat licik. Itu adalah genderuwo. Dia sudah menempel kuat pada Siska. Dia tahu kita ada di sini, tapi dia sangat pandai menyembunyikan diri. Jawab Sinta mengkonfirmasi bahwa apa yang kurasakan dan diagnosa benar soal genderuwo. Aku mengangguk dalam hati. Aku mencoba menerawang sedikit, memfokuskan pandanganku pada Siska. Samar-samar, aku melihat bayangan hitam besar seperti kabut tebal menutupi punggung Siska, seolah sedang memeluknya erat-erat. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet besar dan berbulu. Bisakah kau cari dia, Sinta? Aku yakin itu adalah genderuwo. Aku meminta Sinta mencari dan sebisa mungkin langsung mengusirnya. Aku sudah mencarinya, Rian. Aura gelapnya ada di sini, tapi wujudnya tidak terlihat di alam pandangku. Dia sudah menyatukan dirinya dengan aura Siska, atau dia menggunakan teknik sembunyi tingkat tinggi. Dia sangat licik, Rian. Sudah 10 tahun dia menguasai Siska dalam mimpinya, menguras energinya. Dia telah menganggap Siska miliknya. Namun keterangan Sinta menjelaskan bahwa genderuwo yang mengganggu tidak bisa langsung diselesaikan di sini. Siska dan Mas Fajar menunggu reaksinya. Aku menarik nafas panjang. Sis, Mas Fajar, dari cerita kalian,
Saya menduga kuat ini ada gangguan makhluk halus yang sangat kuat. Gangguan ini menargetkan keintiman dan keharmonisan rumah tangga kalian, serta menguras energi Siska. Sosok ini mencoba menggantikan posisi Mas Fajar dalam pandangan Siska. Lalu apa yang harus kami lakukan, Rian? Bisakah Pak Harjo menolong? Tanya Mas Fajar, tangannya mencengkeram lututnya. Insya Allah Pak Harjo bisa membantu, tapi saya harus berkonsultasi dulu dengan beliau, karena sosok ini sangat pandai bersembunyi. Bahkan teman pendamping spiritual saya pun tidak bisa melihat wujudnya secara langsung. Jelasku. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama, agar tidak memberikan waktu bagi makhluk itu untuk menyerang atau mengganggu Siska lebih jauh. Baiklah Sis, Mas Fajar, saya mohon izin pamit dulu ya. Saya akan segera menghubungi Pak Harjo dan akan saya kabari kalian secepatnya arahan dari beliau, kataku. Siska dan Mas Fajar mengantarku dengan wajah penuh harapan. Aku segera tancap gas kembali ke Wonosobo. Di perjalanan, aroma tanah basah dan asap rokok lintingan yang tadi samar kini terasa lebih kuat, seolah makhluk itu mengikuti kami. Sesampainya di rumah, aku langsung mengambil ponsel, duduk di teras belakang dan menelpon Pak Harjo. Assalamualaikum Pak Harjo, sapaku. Waalaikumsalam Rian. Saya sudah tahu kamu akan menelpon. Saya merasakan ada energi besar yang mengikuti kamu pulang, jawab Pak Harjo, suaranya tenang. Aku menceritakan semua keluhan Siska. 10 tahun menikah tanpa anak, mimpi intim dengan sosok gelap, rasa malas pada suami, dan gatal hebat di bagian vital setelah mimpi. Aku juga menyampaikan bahwa genderuwo itu sangat pandai bersembunyi, hingga Sinta pun tidak bisa melihat wujudnya. Benar Rian, itu genderuwo yang sangat kuat dan licik. Dia bukan hanya menempel, tapi sudah mengikat batin Siska selama 10 tahun. Dia memanfaatkan energi Siska dan membuang energi suaminya. Dia ingin Siska menjadi istrinya di alam gaib. Makanya Siska merasa gatal dan malas pada suaminya. Karena di pandangan genderuwo itu, suaminya adalah saingan yang harus disingkirkan. Dan rasa gatal itu adalah karena secara gaib Siska sudah disetubuhi oleh genderuwo itu. Jelas Pak Harjo. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak? Bagaimana cara kita memutus ikatan itu jika dia tidak terlihat? Tanyaku. Kita tidak bisa memutus ikatan dengan serangan langsung Rian, karena dia bersembunyi di dimensi yang berbeda. Kita harus menggunakan media yang sangat murni, yang langsung terhubung dengan batin Siska, kata Pak Harjo. Beliau kemudian memberikan arahan khusus yang membuatku terkejut. Rian, tolong siapkan 3 buah kelapa muda yang masih ada airnya. Kelapa ini harus dipetik langsung dari pohonnya. Ingat, tidak boleh sampai jatuh dan menyentuh tanah sedikit pun. Harus ditangkap langsung saat jatuh dari tandan atau dipetik dengan tali. Ini penting karena kita membutuhkan energi murni dari bumi yang belum ternoda. 3 buah kelapa muda dipetik langsung, tidak boleh menyentuh tanah. 3 buah kelapa muda dipetik langsung, tidak boleh menyentuh tanah. Baik Bapak, lalu jika kamu sudah mendapatkan kelapa itu, suruh Siska dan suaminya datang ke loji hari Minggu ini. Kita akan melakukan ruatan pembersihan total, tutup Pak Harjo. Aku menghela nafas. Mencari kelapa muda yang dipetik langsung tanpa menyentuh tanah bukanlah pekerjaan mudah di Wonosobo yang padat, tapi ini adalah perintah Pak Harjo. Aku segera menghubungi Siska. Sis, aku sudah bicara dengan Pak Harjo. Beliau bersedia membantu, tapi ada syarat yang harus kalian penuhi, jelasku. Aku menyampaikan tentang 3 buah kelapa muda itu dan bagaimana cara memetiknya. Siska terdiam sejenak. Ya ampun Rian, itu susah sekali. Tapi demi ini,
kami akan usahakan. Kebetulan paman Mas Fajar punya kebun kelapa di daerah Wadas Lintang. Baik, usahakan dapatkan kelapa itu secepatnya, sis. Kalau sudah siap, kabari aku. Kita akan ke loji hari Minggu, kataku. 3 hari berlalu dalam penantian yang tegang. Aku terus berkomunikasi dengan Siska. Ia bercerita bahwa mencari kelapa yang harus dipetik tanpa menyentuh tanah itu sangat sulit. Namun berkat usaha keras Mas Fajar dan pamannya, 3 buah kelapa muda yang benar-benar murni dan bersih akhirnya mereka dapatkan. Kelapa itu dibungkus kain putih seolah benda pusaka. Pada hari Sabtu malam, Siska mengirim pesan padaku. Rian, kami sudah siap. Kelapa mudanya sudah dapat. Kami bungkus kain putih seperti yang Pak Harjo minta. Kami ingin diantar ke loji besok pagi. Pesan Siska di layar ponselku. Bagus sis, besok pagi jam 8 aku jemput di rumahmu. Kita langsung ke loji. Jawabku cepat membalas pesannya. Pagi itu aku kembali mengendarai Vixen biru menuju rumah Siska. Saat aku tiba, Siska dan Mas Fajar sudah menunggu dengan 3 buah kelapa muda yang dibungkus rapi. Wajah Siska tampak lelah, pasti karena tidurnya masih diganggu oleh mimpi-mimpi itu. Bagaimana sis? Malam ini masih ada gangguan? Tanyaku sambil bersalaman. Masih Rian, malam tadi dia datang lagi. Gatalnya juga luar biasa. Aku sudah tidak tahan. Ayo Rian, kita cepat ke loji, ujar Siska memohon. Mas Fajar meletakkan 3 kelapa itu di bagasi mobilnya. Mereka memilih membawa mobil sendiri karena membawa kelapa. Aku memimpin di depan dengan Vixenku. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Tidak ada teror yang tampak mata seperti kasus sebelumnya. Tidak ada bayangan besar di mobil. Tidak ada bau parfum dan tidak ada jeritan. Hanya ada rasa dingin dan keheningan yang mencekam. Sinta, mengapa kali ini dia sangat tenang? Tanyaku heran. Dia licik Rian. Dia tahu kita membawa senjata yang akan memusnahkannya. Kelapa murni. Dia bersembunyi rapat-rapat, tidak ingin menarik perhatian. Berharap ritual ini gagal. Jelas Sinta yang memahami pola dari jenis makhluk tersebut. Saat kami tiba di loji, Pak Harjo sudah berdiri di teras. Beliau menatap Siska dan Mas Fajar yang turun dari mobil. Lalu matanya tertuju pada 3 bungkusan kain putih di tangan Mas Fajar. Senyum tipis mengembang di bibir Pak Harjo. Assalamualaikum Bapak, sapa Siska dan Mas Fajar. Waalaikumsalam. Selamat datang Nak Siska, Nak Fajar. Kelapa mudanya sudah dibawa? Bagus. Kelapa ini adalah kuncinya. Kelapa murni yang belum ternoda oleh bumi akan menjadi media pembersih terkuat, kata Pak Harjo. Kami semua masuk ke dalam loji. Di ruang tengah loji yang hening, Pak Harjo meminta Mas Fajar meletakkan ketiga kelapa itu di hadapannya. Beliau meminta Siska dan Mas Fajar duduk bersila berhadapan. Aku dan Sinta berada di belakang mereka, bersiap mengantisipasi segala kemungkinan. Pak Harjo memulai ritualnya dengan membaca surah Yasin dan ayat kursi dengan suara lirih. Suasana menjadi khusyuk. Setelah selesai membaca, Pak Harjo mengambil 3 buah kelapa muda itu. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di permukaan kelapa, lalu memejamkan mata. Beliau membaca doa-doa khusus, memohon kemurnian air kelapa itu untuk membersihkan semua ikatan kotor dan gelap yang menempel pada Siska. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Tahur, sempurnakanlah kemurnian air ini untuk membersihkan raga hamba-Mu. Segala ingkatan yang dicuri, segala energi yang dikuras, lepaskanlah. Saat Pak Harjo membaca doa itu, kulit Siska terlihat merinding. Ia menggaruk-garuk lengannya, lalu meremas pahanya. Gatal Pak, gatal sekali rasanya, rintis Siska. Tahan Nak Siska, itu tanda dia sedang menolak, dia sedang kepanasan, kata Pak Harjo. Pak Harjo kemudian mengambil sehelai daun dari bungkusan yang sudah beliau siapkan. Daun pakis hutan yang masih segar. Beliau menarik daun pakis itu di antara 2 telapak tangannya, membacakan doa tolak bala dan pemutus cinta terlarang.
Aku putuskan ikatan 7 malam. Ikatan yang kau rajut selama 10 tahun. Putuslah sekarang. Perintah Pak Harjo, suaranya menggelegar. Tiba-tiba terdengar suara krak yang keras dari luar loji, seperti pohon tumbang. Lalu, suara raungan yang dalam dan berat, mirip suara binatang besar yang kesakitan, terdengar menjauh dengan sangat cepat. Aku dan Sinta saling pandang. Itu dia, ucapku memandang Sinta. Dia tidak terlihat, tapi dia dipaksa keluar oleh energi doa dan kelapa murni itu. Ikatan batinnya sudah diputus, jelas Sinta kepadaku. Siska ambruk. Ia tidak pingsan, hanya lemas. Tetapi rasa gatal yang ia rasakan mendadak hilang, berganti dengan rasa dingin yang menyegarkan di sekujur tubuhnya. Air mata menetes dari matanya. Alhamdulillah, kata Pak Harjo. Sudah selesai. Genderuwo itu sudah pergi. Dia tidak akan kembali karena ikatan batinnya sudah kita putus. Pak Harjo kemudian menjelaskan cara pemulihannya. Nak Siska, ini akan menjadi pemulihan yang berangsur, bukan hanya pembersihan fisik, tapi juga pemulihan batin. Ini kuncinya. 3 buah kelapa muda murni ini harus kamu minum. Beliau menunjuk ketiga kelapa yang sudah didoakan. Setiap pagi, selama 3 hari berturut-turut, setelah sholat subuh, minum 1 buah kelapa muda ini. Minumnya harus langsung dari buahnya, dalam posisi duduk di lantai, dan diusahakan dalam sekali tenggak. Ini untuk membersihkan sisa-sisa energi kotor yang masih mengendap di dalam tubuhmu. Lalu Pak Harjo menyerahkan beberapa helai daun pakis yang sudah didoakan kepada Mas Fajar. Nak Fajar, ini daun pakis. Ini adalah kunci pemulihan keintiman kalian, kata Pak Harjo. Sesampainya di rumah, setiap malam, selama 7 malam berturut-turut, sebelum tidur, kamu harus mengunyah daun pakis ini hingga halus. Kunyahan daun pakis yang sudah bercampur air liurmu ini harus kamu balurkan pada bagian vital istrimu dengan rapalan doa yang akan saya ajarkan nanti. Pak Harjo membisikkan sebuah doa pendek dalam bahasa Jawa kuno kepada Mas Fajar. Doa ini adalah doa pemulih ruh dan cinta sejati. Dengan baluran daun pakis ini, energi keintiman yang dicuri genderuwo akan kembali kepada kalian. Rasa malas dan pandangan asing pada suamimu akan hilang. Rasa gatal itu pun akan musnah. Jelas Pak Harjo. Ingat Nak Siska, efeknya tidak langsung, tapi berangsur akan membaik. Setelah seminggu, semua gangguan akan hilang. Dan setelah itu, fokuskan dirimu untuk kembali membangun keharmonisan rumah tangga. Soal momongan, serahkan pada Allah setelah raga dan batinmu bersih. Siska dan Mas Fajar mengangguk, mata mereka berbinar penuh harapan. Mereka mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Pak Harjo. Merasa beban 10 tahun pernikahan mereka akhirnya terangkat. Beberapa bulan berlalu, aku sempat bertanya pada Siska melalui pesan, dan ia bercerita dengan gembira. Rian, aku harus bilang, gatal-gatal itu sudah tidak pernah muncul lagi. Bahkan setelah seminggu ruatan, mimpi buruk itu pun sudah tidak ada. Aku tidur nyenyak sekali. Tulisan pesan dari Siska muncul di layar ponselku. Dan yang paling penting, pandanganku pada Mas Fajar sudah kembali seperti dulu. Aku sudah tidak merasa malas lagi. Rian, kami benar-benar sudah seperti pasangan yang baru menikah. Siska juga menerangkan bahwa ketertarikan pada suaminya kembali muncul. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Harjo dan kamu, Rian. Kami sekarang fokus menikmati pernikahan kami. Dengan sangat senang, Siska berterima kasih pada kami. Aku menyimpan pesan itu dengan hati gembira. Ruatan dan pemulihan Siska dan Mas Fajar berjalan sempurna.
Pemutusan ikatan oleh Pak Harjo disusul dengan pembersihan kelapa murni dan pemulihan keintiman oleh Mas Fajar melalui daun pakis telah mengembalikan kebahagiaan mereka. Waktu terus berjalan. Vixen biruku terus mengantarku bolak-balik antara toko komputer dan rumah. Cerita horor misteriku terus mengalir, kini dengan beberapa episode yang terinspirasi dari kisah orang terdekatku. Hingga pada suatu sore, sekitar 2 tahun setelah kunjungan Siska ke loji, sebuah notifikasi mengejutkan muncul di ponselku. Pesan dari Siska, "Rian, aku mau kasih kabar gembira yang luar biasa. Maaf baru ngabarin sekarang, karena aku ingin memastikan dulu." Pesan menghebohkan muncul dari Siska. "Alhamdulillah aku hamil, Rian. Usia kandunganku sudah 3 bulan. Kabar gembira yang sudah aku tunggu akhirnya muncul. Siska kini sudah mengandung." Setelah 10 tahun menanti, setelah kami membersihkan diri dari segala gangguan itu, Allah memberikan kepercayaan ini. Kami yakin ini semua berkat jalan yang kamu tunjukkan pada kami. Terima kasih banyak. Ucapan terima kasih kembali muncul dari Siska melalui pesan tersebut. Aku menatap layar ponselku, tertegun. 2 tahun setelah ikatan genderuwo itu terputus, setelah batin dan raga Siska kembali bersih, ridha Allah untuk memberikan momongan akhirnya datang. Aku tersenyum lebar. Rasa dingin malam Wonosobo terasa hangat di dadaku. "Sinta, kau dengar itu? Siska hamil." Aku memberi kabar Sinta yang duduk di sampingku. Sinta yang sedari tadi duduk di sampingku, sembari menatap ke arah depan. Entah membayangkan apa, namun wajahnya bersinar. Senyumnya seindah bulan purnama. Dia juga senang dengan kabar yang diberikan oleh Sinta. Tentu saja, Rian, ketika cahaya kembali pada tempatnya, kebahagiaan sejati akan mengikuti. Tugasmu sudah selesai. Kamu telah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Cinta, keharmonisan, dan harapan. Aku membalas pesan Siska dengan ucapan selamat yang paling tulus. Aku tahu, petualangan spiritualku tidak akan pernah berakhir selama kegelapan masih ada, selama orang-orang masih membutuhkan jembatan menuju cahaya. Rian, si teknisi komputer dan penulis cerita horor, akan selalu siap sedia dengan Vixen biru dan guru spiritualnya, Pak Harjo, untuk menghadapi misteri berikutnya. Setelah membalas pesan Siska dengan penuh sukacita, aku segera memutar kunci motor Vixenku. Aku harus menyampaikan kabar ini langsung kepada Pak Harjo. Ini bukan sekedar kabar bahagia. Ini adalah bukti nyata dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah dari ruatan yang dilakukan beliau. Matahari sudah mulai condong ke barat, mencelupkan Wonosobo dalam warna jingga yang hangat. Aku tancap gas menuju loji, meninggalkan jalanan kota yang ramai. Di boncengan, Sinta menemaniku dalam keheningan yang penuh makna. Aku harus melihat reaksi Pak Harjo, Sinta. Beliau pasti senang sekali. Ucapku pada Sinta. Tentu, Rian, kebahagiaan seorang guru adalah melihat muridnya atau orang yang dibantunya berhasil mencapai tujuannya. Jawaban santai Sinta terdengar olehku. Sesampainya di gerbang kayu jati besar loji, aku mematikan mesin. Aku berjalan menyusuri halaman, diiringi aroma tanah basah dan dedaunan tua yang khas. Pak Harjo sedang duduk di teras, menikmati teh hangat dan membaca sebuah kitab kuno yang terbuat dari daun lontar. Beliau tersenyum saat melihat kedatanganku, seolah sudah tahu tujuan utamaku. "Assalamualaikum Bapak," sapaku sambil menyalami beliau. "Waalaikumsalam, Rian. Tumben sore-sore begini mampir. Ada angin apa?" tanya Pak Harjo, matanya memancarkan ketenangan. Aku duduk di kursi kayu di depannya. Aku tidak perlu basa-basi. Aku langsung mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan Siska. "Bapak, saya punya kabar yang sangat membahagiakan," kataku. Suaraku bergetar karena haru. "Ini dari Siska, teman SMK saya yang datang ke sini 2 tahun lalu, yang diganggu genderuwo."
Pak Harjo mengambil ponselku dan membaca pesan dari Siska. Ekspresi beliau yang biasanya datar dan tenang kini berubah. Senyum lebar mengembang di wajah tuanya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, bisik Pak Harjo, mengembalikan ponsel itu kepadaku. Sudah 3 bulan ya. Subhanallah, betapa besar kuasanya. Pak Harjo menaruh kitabnya di meja dan menatapku dengan tatapan yang dalam. Rian, ini bukan karena ruatan saya semata. Ruatan itu hanya membersihkan. Tapi kehamilan ini adalah bukti bahwa mereka berdua berhasil menjaga keharmonisan dan kebersihan batin mereka selama 2 tahun terakhir, ujar Pak Harjo. Beliau kemudian melanjutkan, genderuwo itu kuat, licik, dan ia mencuri ikatan batin yang sangat penting. Setelah ikatan itu putus, Siska dan Fajar harus mengembalikan cintanya dengan usaha dan doa, seperti yang mereka lakukan dengan daun pakis dan air kelapa itu. Tapi Bapak, soal daun pakis dan kelapa muda yang harus murni itu adalah kunci utama pembersihan dan pemulihan, bukan? Tanyaku penasaran. Pak Harjo mengangguk. Ya, kelapa muda murni itu, Rian, melambangkan kemurnian jiwa yang belum ternoda, yang kita butuhkan untuk membersihkan wadah dari segala kotoran. Itu langsung membersihkan sisa-sisa energi kotor yang ditinggalkan genderuwo di rahim Siska. Dan daun pakis itu melambangkan kekuatan alam yang lembut namun kokoh. Kunyahannya yang dibalurkan Fajar ditambah dengan doa pemulih ruh, bertujuan menguatkan kembali cahaya Fajar di mata Siska dan memulihkan cakra seksual Siska yang dirusak oleh makhluk itu. Itu adalah ruatan khusus untuk memutus ikatan yang sangat personal dan sulit dijangkau. Aku menyimak setiap kata beliau. Ini adalah pengetahuan yang tak ternilai. Saya senang sekali mendengarnya, Bapak. Saya akan meminta Siska dan suaminya untuk sering bersedekah dan menjaga janin itu baik-baik, kataku. Benar, suruh mereka melakukan selamatan sederhana, memohon keselamatan bagi janin itu. Dan suruh Fajar untuk terus memperkuat benteng spiritual rumah tangganya. Pesan Pak Harjo. Beliau kemudian mengambil teh di sampingnya. Mari Rian, kita minum teh. Kita syukuri ridho ini. Aku merasa damai. Malam itu di loji kuno peninggalan Belanda, di bawah bimbingan guru spiritualis yang bijaksana, aku tidak hanya seorang teknisi atau penulis. Aku adalah bagian dari mata rantai yang menghubungkan manusia dengan pertolongannya, menjadi saksi atas keajaiban yang tersembunyi di balik dimensi. Kisah genderuwo yang licik, daun pakis yang menyembuhkan, dan buah kelapa murni yang membuka jalan, semua akan menjadi inspirasi baru bagiku. Aku tahu setelah ini akan ada keluhan lain, panggilan lain, dan petualangan spiritual lain yang menantiku, yang akan kujalani dengan fiksen biru dan ditemani Sinta. Wen Antoni pamit, terima kasih Mas Rian, terima kasih Pak Harjo, Putri Sinta, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Matur nuwun. Alhamdulillah.